lah tuh, temukan lah tuh. Itu. Acara ini disponsori oleh Eskosu. Eskosu. Ini tempat kerja saya produksi ini ya guys. Jadi kalau mau pesan silakan hubungi nomor di bawah ini nanti ya. Di bawah ini. Halo, apa kabar Nike Ardila Lovers dan Mela Melia Lovers? Ketemu lagi dengan saya Dodi Setiadi, tentunya di channel Dodi Setiadi Channel. Salah duit lah. Yang penting kali ini lagi ada di Teras Cikapundung bersama teman saya. Siapa? Indra Kotiba. Sehat, alhamdulillah. Kita ngobrol sambil melihat pemandangan yang indah ini ya dari Citarum. Teras BBWS Citarum ya, iya. Teras Cikapundung. Saya mau nanya-nanya sekitar tentang Nike Ardila nih. Halo teman-teman semua. Tentu kalian sudah kenal ya dengan Indra Kotiba. Nah, iya gitu. Masa sih? Benar gitu? Pastilah udah kenal. Nah, saya ingin nanya sebentar tentang pengalaman Anda tentang Nike Ardila. Gimana pertama kali tahu tentang Nike Ardila itu kapan? Jadi gini Kang, saya itu awal mula mungkin konten YouTube ya, mengarah ke channel Nike Ardila itu karena satu nggak kesengajaan. Kedua, kalau misalkan kenal dari Nike Ardila mungkin dari umur 7, 8, 9 udah tahu. Oh, iya. Udah tahu meninggalnya gitu, cuman nggak ngikutin. Nah, ngikutin itu ketika suatu hari saya lagi ngecat rumah nih. Biasa sambil dengar radio, tiba-tiba ada lagu Biarkan Cintamu Berlalu tuh. Oh iya, betul. Nyambung Bintang Kehidupan. Nah, dari situ penasaran. Dan saya tuh punya kenalan namanya Kang Roni Safari tuh di NFC. Itu mungkin Kang Dodi juga tahu. Roni Safari. Roni Safari. Nah, dari situ nanya, pengen ngajakin ke makam tapi nggak ada waktu. Menyarankan untuk ke museum tapi saya pengennya ke makam. Gimana coba? Ya kan? Nah, pada satu hari pulang dari Jogja, ada kerja di Jogja. Dari Jogja pulang ke Bandung, nyampe jam 5 sore tuh di Ciamis. Udah kelewatan jalan itu. Udah kelewatan, tiba-tiba lihat di spion ada makam almarhumah Nike Ardila. Nah, di situ tiba-tiba satu sisi lagi gemericik hujan, sore-sore, nggak tahu medan kan, takutnya ke dalam lagi atau gimana. Di situ memutuskan ke sana atau enggak gitu. Tetapi pas makin dilihat spion, makin pengen ke makam. Akhirnya memutuskan untuk ke makam. Dari situlah bikin video. Jadi bikin video ke makam Nike Ardila itu nggak disengaja sih intinya. Dan viewsnya gede. Nah, dari situ langsung udahlah ini mah mungkin takdirnya harus bikin konten tentang almarhumah Nike Ardila. Jadi sampai saat ini bikin. Jadi pertama kali bikin video itu langsung viral ya, langsung banyak yang lihat ya, alhamdulillahnya. Kalau sehari 2 hari sama aja, 20 yang nonton. Tiba-tiba sebulan kemudian jebret banyak langsung. Ya mungkin itu karena teman-teman dari komunitas, dari para pencinta almarhumah Nike Ardila. Pokoknya dari orang-orang yang kenal almarhumah Nike Ardila sama rindu almarhumah Nike Ardila dan penasaran sama kondisi makamnya, jadi rame. Di tahun berapa itu Kang? Itu Desember 2018. Desember akhir. Berarti udah lewat awal kelahiran. Belum. Nah, karena mungkin belum ya. Jadi sekitar tanggal 10-an. 10 Desember. Karena teman-teman sempat bilang juga, wah, ini tanggal 27 Nike Ardila kan meninggal. Lahir. Jadi mungkin dari situ naiknya. Sama Desember ke Maret itu kan deket. Nah, naiknya itu dari bulan Februari sampai Maret naik terus. Oh, jadi akhirnya channel YouTube Kang Indra bikin tentang Nike Ardila. Iya. Dulu waktu sebelum Nike Ardila channelnya tentang apa Kang? Jadi dulu itu saya memulai YouTube itu ya. Motovlogger, naik motor, review motor gitu. Dari review motor itu misalkan Yamaha ngeluarin produk baru tuh. Ada dapat invite. Boleh review gitu kan. Nah, dari situ juga alhamdulillah kan bisa makan bareng sama Isyana gitu. Cuman karena mungkin di situ ya rezekinya ya. Karena nggak naik-naik gitu, rezekinya di situ. Naik motor pun asalnya ngevlog ke makam Nike Ardila. Nah, yang salahnya itu, yang nggak adanya itu pas di motornya nggak ada, tapi pas di makamnya ada. Nah, ya udah gitu. Jadi vlognya ditinggalin motornya gitu, khusus untuk
ngevlog di motornya ditinggalin. Jadi khusus almarhumah Nike Ardila. Bahkan sekarang bikin video malah jadi lebih apa ya, jadi lebih simpel ya. Iya. Ya gitu, karena nggak sengaja gitu kan. Karena ketidaksengajaan menjadi berkah ya guys. Menjadi berkah. Amin. Sampai keluar kerja. Sekarang keluarganya jadi YouTuber aja ya. Jadi YouTuber aja lah. Karena ya namanya juga ya harus dijalanin, apapun pekerjaannya kalau dijalanin pasti terus. Iya betul. Terus saya mau nanya tentang Amel nih sekarang. Langsung aja ya guys. Iya. Biar gak terlalu panjang video tentang Amel. Nggak apa-apa. Nanti memorinya sian cukup. Guys, gini. Waktu tahu Amel itu dari mana waktu itu? Viralnya apakah dari YouTube orang lain atau dari keluarga Nike atau gimana? Nah, jadi gini, ini kita flashback lagi ke sebelum 1 hari Amel viral. Jadi hari Minggu tanggal 19 atau 18 itu berkeliling saya ke TK-nya Nike Ardila. Nah, pada saat itu saya ngajak kan, ngajak, tiba-tiba pas hari itu saya ingin ke tempat bersalinnya Ibu Emma. Bu Emma Pura Direja, tempat lahir almarhumah Nike Ardila. Pagi-pagi hari sudah gak ada ya? Udah nggak ada. Sekarang jadi klinik mata. Apa namanya? Lupa lagi saya. Pokoknya klinik mata aja ya. Nah, pada saat itu pagi-pagi saya bikin video itu, diuploadnya sore-sore kalau nggak salah ya. Malam-malamnya Amel viral. Jadi saya itu agak merinding, kenapa ya? Ketika saya penelusuran ke salah satu tempat Nike Ardila lahir, tiba-tiba malamnya Amel viral. Amel itu viral, yang saya tahu itu cuman penggalan foto di Facebook. Di Facebook. Langsung saya ngikutin, ternyata banyak yang upload juga. Akhirnya saya lihat-lihat dari IG juga, banyak yang upload itu juga. Awalnya itu viral kan dari TikTok, tapi saya tahu-tahunya itu dari Facebook. Facebook ini mirip. Yang kepikirannya itu, yang pas anehnya itu sudah menjelang setelah 1 tahun Amel mau viral ya. Tiba-tiba ditelisik lagi ke belakang, kenapa gitu. Momentum saya bikin video ke penelusuran lokasi Nike Ardila lahir, pagi-pagi, malamnya Amel viral. Bisa masuk logika nggak? Masuk, iya. Bisa kebetulan gitu ya. Iya. Jadinya saya pun merinding pas waktu itu. Kenapa bisa kebetulan gitu. Pagi-pagi ngeliling jalan Sumatera di mana ya kan. Pagi-pagi jam 6 mencari gitu, jam 12 baru ketemu. Karena susah ya. Terus si tempatnya juga memang pindah. Ya kan? Iya betul. Dan malamnya Amel viral. Jadi di situ. Jadi sampai sekarang ngebahasnya tentang sama Amel ya. Sama sahabat-sahabatnya. Dewi Febri ya. Enggak, sama sahabat-sahabat almarhumah Nike Ardila. Karena banyak bercerita kisah tentang Nike Ardila. Jadi saya mengangkat kisah-kisahnya. Baik itu mau kisah dari keluarganya, mau dari teman-temannya, sahabatnya, mantan pacarnya. Pokoknya yang berkaitannya aja. Gitu. Nah, setelah mengenal Amel terus inilah Amel menjadi sosok yang digadang-gadang jadi reinkarnasi atau ini. Merasa sekarang kan disebutnya pakar cocologi nih oleh teman-teman YouTubernya. Kenapa Kang Indra sendiri yakin bahwa Amel itu cocologi sama Nike Ardila? Apa yang membuat Kang Indra yakin? Segala sesuatu kan harus ada didasarkan. Ya. Cocoklogi itu beda dengan namanya paranormal. Atau bisa atau beda dengan supranatural beda. Kalau cocoklogi itu berdasarkan data kan. Nah, sebelum saya bisa cocoklogi, mengapa bisa Amel seperti itu kan sumber-sumbernya dari dulu udah ada. Dari Roy Suryo mengatakan seperti itu. Kan? Jadi kalau cocoklogi saya itu berdasarkan sumber aja gitu, berdasarkan data-data yang ada di lapangan aja gitu. Enggak hanya sekedar menerka-nerka nih, nyambung-nyambungin, enggak, tapi semua sesuai dengan faktanya yang terjadi seperti itu gitu. Bukan hanya saya yang bilang Amel A B C D, tetapi banyak juga yang bilang gitu kan. Dan orang nyangka ke saya itu apakah indigo atau enggak gitu. Tapi saya punya pengalaman mistis. Bisa diceritakan kan? Nah, ini ya terlalu panjang ya. Pertama kali saya menceritakan. Jadi pada saat itu saya masih kerja ya. Di hari pertama bulan puasa tiba-tiba saya mimpi, Kang. Mimpi kecelakaan besar di sebuah jalan tol
di mana jalan tolnya itu putih, Ya. banyak wanita-wanita yang lari, dan di sana saya satu-satunya laki-laki yang berlari-lari minta pertolongan. Nah, dari situ pagi-paginya saya berangkat kerja nih, Di tahun berapa itu Kang? 2017-an, 2017-an, 2016, 2017. Nah, pada saat itu saya bilang ke teman saya, asisten, hati-hati selama seminggu ini, jangan terlalu bawa ngebut, kan kita rutenya luar kota terus, Purwakarta, jadi Ya, lewat tol kan. Ya. Nah, dari situ wanti-wanti, ternyata di hari Kamisnya ketika jam 12 teng lagi istirahat, tiba-tiba di bawah jembatan Cipularang ya, ada suara gede seperti pesawat jatuh. Pas lihat ke bawah ternyata tabrakan massal. Jadi ada mobil, kalau nggak salah pengangkut tepung, truk tepung atau truk kapur ya, Ya. menghantam para pekerja yang sudah ngeberesin jalan tol. Ya Allah. Jadi semuanya kena libas. Baik itu si mandornya kena. Jadi ada mobil Avanza segede gini, Ya. ketabrak dari belakang jadi segede gini kan. Dan saya orang pertama, dan saya nggak ngapa-ngapain di situ karena takut. Jadi pas ketika disambungin lagi, saya udah lupa nih, ketika ramai di kantor kan, ini Indra pernah bercerita seperti ini gitu kan. Iya. Si teman saya ke supervisor saya, Iya. semua kan pada kaget. Sayanya udah lupa. Pas tiba-tiba diinget, oh iya benar. Cuman yang membedakan itu, kalau di mimpi saya kan lari-lari, korbannya wanita semua. Ternyata yang nyatanya saya nggak lari-lari, saya diem di mobil karena takut, dan korbannya semua laki-laki. Bisa kayak gitu. Nah mungkin nggak tahu sih, saya punya indra keenam, indigo atau gimana, nggak tahu. Karena hidup normal-normal aja, nggak pernah lihat itu kadang enggak gitu. Yang jelas punya indera kotiba. Kotiba itu singkatan Oh ya, Pak. cowok tiba, Oh ya, tiba. cowok di Bandung. Oh, tiba. Alhamdulillah. Oke, guys. Mungkin obrolan saya dengan Kang Indra singkat aja ya. Singkat sabar menit ya, 10 menit lebih ya. Lumayan lah. Mungkin bisa video ini bisa diambil sisi positifnya dan bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kang Indra mungkin ada pesan? Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung semua channel-channel yang membahas tentang almarhumah Nike Ardila, karena di sana banyak sekali informasi yang kita nggak tahu. Pasti banyak sekali sisi manfaatnya dari channel-channel tersebut. Paling itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao. Ciao.